Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 3, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian juga sehat walafiat ya, senantiasa ceria. Baik, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang keempat, halaman 31. Ini mencoba ada beberapa gambar gerakan olahraga ya dengan memakai tongkat berpita. Ini perhatikan urutan gambar berikut 1, 2, mungkin insya Allah bisa diperhatikan di rumah, silakan. Kemudian kita masuk ke 32. Ayo membaca di sini dengan judul air dan angin adalah sumber energi. Ternyata air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Nah, cara manfaatkan seperti biasa. Air dibentuk atau dibendung dalam satu wadah atau waduk, kemudian dialirkan kepada kincir angin yang akan menggerakkan generator listrik ya. Di Indonesia ada beberapa PLTA namanya. Kalau listrik dengan menggunakan air namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia ada berapa? Di sini contohnya ada 6 ya. Jatiluhur yang kita kenal di tetangga kabupaten kita sebelah itu. Mungkin kalau dari sini perjalanan kurang lebih 1 jam. Itu di Purwakarta. Kemudian PLTA Maninjau di Sumatera Barat, PLTA Karangkates di Jawa Timur, Malang, dan PLTA Sigura-gura di Sumatera atau Sumatera Utara, Simorea ya, PLTA Musi di Bengkulu, dan PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri. Itu gambarnya berapa PLTA yang ada di kita, di Indonesia terutama. Kemudian 34 masih berlanjut. Ternyata di samping PLTA ternyata ada juga pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB. Bayu sama dengan angin ya. Jadi kalau yang bernama Bayu sama angin namanya. Udara yang bergerak disebut Bayu atau angin. Angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir angin, dapat menggerakkan generator listrik, berdasarkan membangkitkan energi listrik. Jadi Bayu adalah sama dengan angin. Nah, ini di Indonesia ada PLTB namanya, yang terbesar di Indonesia ada di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan ya. Baik anak-anak, sekarang kita berlatih halaman 35. Itu perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi dalam kotak yang berkaitan dengan energi ya. Silakan. Itu ada. Kemudian setelah itu nomor 1, nomor 2-nya tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 sampai dengan 34 ya. Nomor 3-nya lengkapi kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tugas memilih kata yang tepat untuk titik-titik yang kosong ya. Kemudian tadi membaca kita sudah selesai tadi tentang energi. Kemudian laporkan hasil wawancara depan kelas, kita tidak bisa. Nah, kita akan lanjut ke halaman 39, pembelajaran yang kelima ya. Hari ini Siti dijemput sama ibunya dari sekolah dan naik angkot. Setelah naik angkot, tiba-tiba angkotnya mogok. Ternyata mogoknya itu bukan karena apa-apa, tapi karena emang bahan bakarnya habis atau bensinnya habis. Kemudian terjadi percakapan antara Siti dengan ibunya. Nah, silakan percakapan itu dibaca ya. Setelah itu, setelah dibaca, kemudian tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Yang kedua, 41. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut: fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi ya. Lanjut kita pada halaman ke-42. Berdasarkan misalnya di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan BBM semakin banyak. Ini cara menghemat energi yang berupa BBM. Nah, silakan tuliskan warga negara yang baik harusnya bisa menghemat BBM. Maka silakan lakukan dengan temanmu untuk menulis ya hasil daripada pemikiran kita tentang BBM. Setelah itu Siti tadi naik angkot mogok, kemudian sampai di rumah Siti pukul 11. Lihat jam ini pukul jam 11 tepat ya. Artinya gambarnya itu jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 11. Kemudian Siti makan siang,
15 menit, jadi jarum panjangnya di angka 3, sementara jarum pendek masih angka 11 lebih dikit ya. Itu halaman 44 itu silakan pukul 7, pukul 7.20 dan sebagainya sampai dengan halaman 45 silakan digambar jarum pendek dan jarum panjangnya ya. Kemudian 46 ini sama masih hitungannya sama. Kalau jam 13 itu gambar di sana menunjukkan pukul 13, jarum pendek di angka 1, jarum panjang angka 12, di kita sama dengan jam 1 siang atau pukul 1 siang. Kemudian gambar yang di bawahnya, gambar di samping menunjukkan pukul 14, jarum pendek di angka 2. Itu sama kalau di kita dengan pukul 2 siang ya. Nah, di sini sekarang coba jawab pertanyaan berikut yang 1 sampai dengan 5. Ini di sini ada wacananya adalah Siti bangun tidur pukul 5.00, kemudian mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan ini berlangsung selama 1 jam, artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7, jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Itu silakan dituliskan. Sekarang jawablah soal-soal berikut ini. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Sekarang sekolah selesai pukul 12. Lama Siti belajar berapa jam? Yang kedua, pukul 15.00 sama dengan pukul berapa sore? Pukul 5 sore ditulis dengan angka berapa? Siti mulai belajar pukul 19. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar berapa lama itu kan. Nomor 5, pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Nah, lama waktu Siti mengajar berapa jam ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa dikerjakan tugasnya dengan baik serta dikirimkan juga tugasnya dengan baik yang pembelajaran ke-4 dan yang ke-5 ya. Tetap istiqomah, tetap berbakti pada kedua orang tua, tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan ini cepat berlalu. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat berdoa, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Saya akhiri pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.